10 juta duit dari aku, semoga bermanfaat buat Bapak. Bapak mau hitung lagi boleh, nggak hitung juga nggak apa-apa. Saya taruh di sini. Semoga bisa membantu Bapak. Bapak jangan sedih lagi. Nanti kita akan bikin hashtag unsubscribe channel YouTube-nya Baim Wong. Oke, saya suka sosialnya tinggi, ngasih-ngasih, saya ikutin dari belakang, saya diambil dia terus sampai depan rumah bapaknya tuh. Mungkin dalam keadaan dia habis begadang atau apa, istrinya kan mau ngelahirin tuh si Paula, ya saya nggak apa-apa lah. Saya bilang, Pak Baim, ini saya mohon dana buat modal buku. Saya bilang, tahu, ini saya buat bukunya, ini nggak mau lihat begini, dia sama marah-marah, gini. Akhirnya dia langsung panggil ojol tuh, ojol kan lagi pada nongkrong tuh, dipanggilin media. Nah, ojolnya dikasih duit tuh 100. Oke, jadi bermula Keanu sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah, saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya. Saya lagi bawa anak lagi, dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Ampun, kalau misalkan bosku ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta, itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya, ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Karena udah, saya lanjut lagi. Dan akhirnya ketika saya naik motor sama Keanu, dia teriak di belakang, Baim, minta uang, Im. Dia minta uang. Saya lihat dia masih ikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya, pengen ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling nggak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung minta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma seneng melakukannya, udah, titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe, dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong. Boleh. Kronologisnya. Boleh. Jadi waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya, melintas tiba-tiba motor Baim kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan. Dan saya ikutin gitu, tapi saya tahu ini Pak Baim bisa nolong orang gitu. Ya saya susul, tapi agak lama dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya mungkin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja, terus dia ngeledek saya. Orang ojol dipanggil, dikasih duit tuh berapa nggak tahu, saya terus diam aja. Akhirnya saya lah, kalau caranya begini lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tentu ada krunya tuh, krunya bawa-bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipakai sama motor jadul begitu.
Dan saya nggak bilang minta duit, teman-teman, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, bisa sholat Jumat, saya bilang gitu. Tapi syukur, alhamdulillah, saya begitu saya pulang dari Mabaim, buku saya keluar dari pas Cikini, itu kan deket jaraknya dengan Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ ada berkahnya juga. Udah saya pulang. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya kan banyak yang nelfon tuh, berkecamuk saya. Kebetulan kakak saya di Cibinong kan stroke, Mbak. Umur 73, saya kan 70. Saya bilang biar cepat sembuh ya. Saya nggak cerita apa-apa, diamnya, tapi telepon terus tuh, Mbak. Telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu. Saya pengen istirahat tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi ke rumah adik saya. Ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah. Terus diwawancara sama dia. Dan saya bilang, saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku, yang kalau beli langsung saya beli lagi buku. Belinya di kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku-buku agama Islam. Kadang-kadang di Kuitang tuh Tokoh Agung itu aja, Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu dia handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sedang sibuk pagi ini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu, ya udah kelahiran kemarin, kan waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Nah, ini dia nih duitnya nih Pak. Ini dibawa sama Iyam. Coba kalian lihat dong Iyam. Nah, ini. Iyam masuk kontennya Baim tapi maling ya. Nih Pak, ini 10 juta duit dari aku. Semoga bermanfaat buat Bapak. Bapak mau hitung lagi boleh, nggak hitung juga nggak apa-apa. Saya taruh di sini. Semoga bisa membantu Bapak. Bapak jangan sedih lagi. Nanti kita akan bikin hashtag unsubscribe channel YouTube-nya Baim Wong. Akhirnya gue bisa berbicara tanpa harus dibully Pak saya Pak. Oke, mohon Bapak pergunakan dengan baik ya. Beli kebutuhan yang Bapak mau beli. Ya, terima kasih banyak Mbak.